Terima kasih Anda masih bersama kami di Perspektif. Oke, nah kalau misalkan sekarang nih, karena pasal balik lagi UU ITE lagi, nah kira-kira sarana dan kritik masyarakat di media sosial kita membahasnya nih. Apakah merasa terbatasi juga dengan adanya UU ITE dengan apalagi sekarang banyak kayak kasus ya yang sudah terlapor. Bagaimana Iya, nih Pak Isnu melihatnya? iya itu ada surveinya indikator politik ya. Mm-mm. Dia survei menanyakan bagaimana sekarang Anda berani nggak ngomong gitu. Itu Mm-mm. hampir mayoritas orang Indonesia sekarang takut untuk bicara. Jadi karena apa? Karena ketika bicara, ketika mengkritik cenderung mudah dikriminalkan. Satu, itu surveinya indikator. Yang kedua juga surveinya dari beberapa lembaga internasional seperti The Economist Intelligence, kemudian Freedom House, sangat banyak yang menjelaskan bahwa Indonesia semakin mundur demokrasinya, semakin jeblok. Kenapa? Salah satunya adalah faktor ini, faktor orang makin sulit berbicara, makin sulit berekspresi gitu. Jadi nah itu cerminan dari laporan-laporannya YLBHI juga, laporan LBH setiap tahun yang memang setiap tahun banyak orang dikriminalkan. Jadi ketemu. Jadi ini bukan cerita ini klaim saya gitu, lembaga saya. Enggak, itu penilaian secara besar-besaran dari lembaga lain juga dan pengakuan internasional gitu. Makanya saya sih merasa Pak Jokowi itu tanda kutip ya mulai banyak mendengar catatan ini. Kok indeks demokrasi kan dia tersinggung tuh. Saya ini berusaha menjaga demokrasi gitu. Tapi ya angka-angkanya kok makin jeblok ya. Termasuk misalnya angka korupsi, persepsi korupsi itu juga sama karena di banyak kasus orang-orang yang mengungkap korupsi malah kemudian dikriminalkan. Itu sama juga. Jadi indeks demokrasi, indeks anti korupsi Indonesia semakin turun juga, jeblok semakin bahkan kembali ke 20 tahun yang lalu gitu. Itu ya malu kita gitu dan itu menandakan dinamika di masyarakat yang semakin takut gitu. Bukan hanya takut mengkritik pusat, takut mengkritik mungkin tetangga, mengkritik RT RW, mengkritik camat, gitu. Mengkritik sekolah tempat anaknya sekolah gitu. Gitu. Sesama ya, mungkin sesama bukan kita sekarang semua masyarakat apa ya sesama masyarakat aja tuh bisa menjadi polemik gitu bisa menjadi Persis, apa persis. namanya oh lu tuh ngehina nih gini-gini padahal sebetulnya memang ya mengkritik gitu berarti sekarang media apakah di media sosial sekarang bisa menjadi senjata gitu orang untuk mulai nih mengkritik tapi bisa jadi sasaran juga nih sasaran kriminalitas juga atau seperti apa melihatnya? Iya, jadi kan sebenarnya sosial media itu sarana untuk melekatkan kita kan. Sarana untuk Hmm. mempersatukan kita yang mungkin secara fisik sulit ketemu. Itu kan tujuan awalnya ke sana. Tapi Hmm. sekarang dengan adanya pasal-pasal undang-undang ITE, si tersinggung sedikit langsung main lapor. Betul. Kan gitu. Harusnya kan sebenarnya kalau dalam reality life ya, kehidupan sehari-hari, kan kalau kita ada tersinggung kan kita samperin, kita ngobrol, tanya Hmm. baik-baik. Kalau kita Hmm. takut ditemenin ada mediator dan pihak ketiga, harusnya seperti itu gitu. Nah, karena ada kecenderungan tadi contoh-contoh dari aparat yang melaporkan, pasalnya ada, pemberitaan juga Hmm. main lapor polisi gitu ya, artis-artis dia kemarin lapor polisi. Oh bisa ya kalau misalnya nyinggung soal baju kamu jelek, baju kamu kok nggak terkini ya kan, Iya, iya, mereknya iya, merek iya. mereknya merek KW gitu ya. Kan Iya. iya kan begitu, artis kan masih contoh tuh, Iya. saling saling ini bercanda di antara mereka, mereka saling lapor. Jadi masyarakat Mm-mm. meniru. Ya udah saya Mm-mm. lapor juga aja gitu. Jadi ya karena ada pasalnya dibuka kemungkinan. Nah, ini semakin Paling. istilahnya undang-undang ini semakin memecah belah di antara kita. Terlebih Mm-mm. mungkin karena juga faktor politik ya. Jadi semenjak Iya. 2016 Pilkada DKI, 2019 Mm-mm. Pilkada Pilpres itu kan memecah Mm-mm. belah kita juga. Beda dikit langsung stempel, nggak berjilbab dituduh misalnya apa gitu kan begitu. Paling nggak sebelum dilaporin viralin dulu gitu. Viralin, doxing, iya. Oke, nah karena sekarang udah apa ya UU ITE sendiri kan sekarang menjadi topik hangat nih. Apa nih ya sebetulnya menjadi viral nih ya paling ternyata orang masyarakat jadi tertarik gitu sama isu ini Sebenarnya masyarakat udah tertarik. Masyarakat sejak tuh lama tertarik ya. sejak lama. Jadi Hmm. indikatornya bagi saya gini. Indikatornya ketika teman-teman jurnalis itu menyelenggarakan acara-acara ini, itu tanda-tanda bahwa kan jurnalis itu kan cerminan masyarakat. Kalau masyarakat itu kemudian memandang itu adalah viral, penting pasti jurnalis ngangkat. Termasuk Binus TV bagi saya mungkin ngangkat karena ya ini menjadi perhatian semua pihak gitu.
Betul. Kalau perhatian bagi saya sih jurnalis adalah cermin dari kehendak warga, suara warga, dan warga selama ini sudah sering membicarakan di warung-warung kopi, gitu kan, membicarakan di tempat-tempat belanja sayuran, gitu kan, ibu-ibu, tetapi ya nggak muncul ke atas. Nah, ketika Pak Jokowi bilang, barulah kemudian ini menjadi seolah perbincangan nasional. Nah, mudah-mudahan sekarang saatnya masyarakat semakin jangan takut, semakin bicara lah. Ayo, kalau ada yang kenal anggota DPR, ada yang kenal pemerintah, WA kah, suarakan melalui sosial media, Pak, gimana Pak, janjinya Pak, jangan mau kalah sama menterinya Pak, gitu. Ayo segera perbaiki, segera kirim ke DPR, jadi prioritas penanganan. Gitu. Nah, kita kan juga punya wakil rakyat. Di masing-masing dapil tentu kan kita jangan cuma nyoblos nama dan fotonya saat pemilu, ya kan? Jangan cuma lihat nama dan posternya, banner-banner ketika pemilu. Nah, sekarang saatnya kita ingat-ingat kemarin siapa ya terpilih ya dari dapil saya ya. Saya cari kontaknya saya mention di Twitter, saya mention di Instagram atau di Facebook dan lainnya, ya kan? Atau kirimin TikTok, ya kan? Senam perubahan ITE misalnya, gitu kan? Jelasin apa yang teman-teman masyarakat khawatirkan aja. Jadi nggak usah pusing-pusing baca, tapi yang teman-teman khawatirin, yang teman-teman rasakan tuh apa? Pasti kan juga di sekitar juga sering banget dengarkan berita-berita soal kriminalisasi, jaring dan lain-lain. Gitu. Oke, berarti sebetulnya sekarang antusiasme masyarakat sebetulnya menunggu nih keputusan nih kira-kira. Benar apa sih, benar nggak sih kira-kira direvisi apa enggak sih? Jadi sudah masih menunggu nih ya. Iya, ya kan kita nggak punya kuasa, yang punya kuasa Presiden dan DPR, ya kan? Oke, nah tapi menurut Pak Isnur, seberapa urgensikah UU ITE ini harus segera direvisi? Sangat urgen. Karena ini adalah bagian dari prinsip dasar kita berbangsa bernegara. Apa itu kebebasan berekspresi dan berpendapat. Gitu. Dan kalau Indonesia sebagai negara hukum ya, kita kan negara hukum katanya di pasal 1 ayat 3 konstitusi. Nah, hukum ini akan semakin hancur kalau kita diamkan menjadi seperti ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya masyarakat terlindungi untuk berbicara, tapi juga terjaga etika komunitasnya. Segera revisi dengan lebih baik lah bagaimana merumuskan pasalnya. Gitu. Oke, nah apa yang menjadi harapan dari Pak Isnur sendiri apabila UU ITE ini segera direvisi? Iya, harapannya sebenarnya kalau kita baca beberapa dokumen internasional ya, komentar umum PBB dan lain-lain, sebenarnya soal-soal beginian tuh mengarah kepada perdata. Ini kan urusan antar orang sama orang. Anda tersinggung dengan orang lain, ya gugat. Jangan menggunakan alat negara buat mengkriminalkan orang yang berbeda. Maka sebaiknya sebenarnya negara Indonesia mengarah ke sana juga. Mencontoh negara-negara yang maju, yang secara pendekatan HAM-nya itu bagus. Jadi ke situ arahnya harusnya. Mudah-mudahan pemerintah sanggup dan mau menggunakan standar internasional di Indonesia. Dengan kalau soal-soal beginian mengarah ke perdata, bukan di pidana. Oke, berarti memang harus dari awal, sudah dari akarnya ini harus diperbaiki nih dari awal definisi dari UU ITE sendiri, fokusnya kemana, dan juga yang kedua adalah negara-negara maju aja bisa maju karena kritik. Jadi apakah Indonesia bisa? Jadi harus bisa ya? Harus bisa dong. Oke, Pak Isnur terima kasih banyak atas waktunya bincang-bincangnya kali ini, dapatkan informasi banyak sekali tentang yang sekarang beredar lah, salah satunya tentang UU ITE. Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Isnur. Terima kasih juga Mbak Fiana. Ya, terima kasih sudah mau bincang-bincang sama kami, jaga kesehatan dan semoga kita bisa ketemu secara langsung ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Amin, ya antara kita bisa tukar-tukar kontak. Oke. Dan Sobat Fiana, tadi perbincangan saya bersama Bapak Muhammad Isnur dan akhir kata saya Fiana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.